saya Priandi dari kelompok 6 dengan NIM 2301414082. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, yaitu kemampuan untuk mengatur dan memfasilitasi diskusi antar kelompok siswa agar dapat berjalan secara efektif. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam keterampilan ini antara lain, yang pertama itu memusatkan perhatian, yang kedua memperjelas masalah, yang ketiga menganalisis pandangan siswa, meningkatkan partisipasi, memberikan kesempatan partisipasi dan menutup diskusi. Guru juga mampu memfasilitasi dan mengembangkan keterampilan ini agar mampu memfasilitasi pembelajaran kelompok kecil dengan baik. Sekian dari saya, adapun materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, tujuan membimbing diskusi kelompok kecil adalah untuk mencapai berbagai hal. Yang pertama, mendorong partisipasi aktif, yaitu memastikan semua anggota kelompok terlibat secara aktif dalam diskusi. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan dan kemampuan berpikir, di mana itu membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan berpikir serta komunikasi. Yang ketiga, perencanaan dan pengambilan keputusan, yaitu melibatkan siswa dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang keempat, menciptakan produk bersama, yaitu mendorong tercapainya kesimpulan atau produk bersama dari diskusi. Yang kelima ini pemecahan masalah, membantu siswa dalam memecahkan masalah secara bersama-sama. Yang keenam, mengambil keputusan, yaitu membantu siswa dalam mengambil keputusan. Prinsip-prinsip membimbing diskusi kelompok kecil yaitu: 1. Fasilitas memastikan aliran percakapannya lancar dan mengarah pada tujuan diskusi. Dan yang kedua, partisipasi mendorong semua anggota kelompok untuk berkontribusi aktif. Dan yang ketiga, empati memahami dan menghormati beragam pandangan dalam kelompok. Dan yang keempat, tujuan bersamanya menyelaraskan upaya agar diskusi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang kelima, keterbukaan menciptakan lingkungan yang mendukung ekspresi bebas dan terbuka. Oke. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Yang keenam, fokus tema, menjaga agar diskusi tetap pada topik utama dan tidak menyimpang terlalu jauh. Yang ketujuh, pertanyaan terbuka, menggunakan pertanyaan terbuka untuk merangsang pemikiran kritis dan refleksi. Yang kedelapan, feedback konstruktif, memberikan umpan balik dengan cara yang mendukung dan memajukan diskusi. Yang kesembilan, manajemen waktu, memastikan bahwa waktu yang digunakan secara efisiensi untuk membahas semua aspek yang relevan. Yang ke-10, resolusi konflik, menangani konflik dengan bijaksana untuk mencapai pemahaman atau kesepakatan bersama. Menerapkan prinsip-prinsip ini membantu menciptakan lingkungan diskusi kelompok yang produktif dan mendukung pembelajaran bersama. Baik, selanjutnya bagian D, komponen-komponen membimbing diskusi kelompok kecil. Komponen-komponen dalam membimbing diskusi kelompok kecil meliputi: 1. Memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi. 2. Memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi. Yang ketiga, memberikan masukan tindak lanjut dari hasil diskusi. Yang keempat, bersama-sama siswa menilai proses dan hasil diskusi yang telah dilakukan. Dalam membimbing diskusi kelompok kecil, penting untuk memusatkan perhatian pada tujuan dan topik diskusi, memfasilitasi pemecahan masalah, memberikan masukan tindak lanjut, dan mengevaluasi proses serta hasil diskusi. Itu mungkin dari saya ucapkan banyak terima kasih.